agama yang disebarkan oleh seorang filsuf namanya Confucius. Nah, Confucius ini di agama Konghucu itu dianggap sebagai nabi. Jadi perantara antara umat manusia sama Tuhan, ya kayak kalau orang Nasrani itu Yesus, terus kalau orang Muslim itu Nabi Muhammad, Buddha, Gautama, Hindu, Wisnu dan lain sebagainya. Saya selaku orang awam ya, saya nggak tahu sebenarnya agama Konghucu seperti apa. Tapi kebanyakan yang saya tahu tentang Konghucu itu yang menganut itu adalah orang-orang Cina kayak gitu. Dan mulainya ketika itu zaman Soeharto kayak gitulah. Kurang tahu sih ya, soalnya aku jarang punya temen yang agamanya Konghucu gitu loh. Jadi kurang mendalami dari mereka tentang Konghucu itu kayak gimana, mengenal orang-orang agama Konghucu itu kayak gimana. Orang-orang Konghucu karena kebanyakan sih aku dari SD terus sampai SMA, yang teman-teman aku punya itu adalah teman-teman yang beragama Hindu, Buddha kayak gitu. Dan kebanyakan ada sih satu orang orang Konghucu, tapi itu waktu SD, dan mereka sih baik, orang Cina, dan mereka juga baik kayak gitu. Dan mereka menjalani kehidupan yang sama seperti kita, tapi aku nggak pernah nanya tentang agamanya mereka seperti apa kayak gitu. Ciri khasnya itu hari raya Imlek itu memperingati untuk hari raya untuk keagamaan Konghucu gitu ya. Kita tahu lah ya gimana ciri khas orang-orang kalau Imlek itu gimana. Nah, itu yang membedakan agama Konghucu dengan agama-agama lainnya. Sembayangnya di vihara itu deh kayaknya. Kalau pesan-pesan ya, walaupun penganutnya nggak sebanyak agama Islam, tapi tetap harus berhidup rukun dengan agama lain. Aku pernah baca juga kan ajaran orang Konghucu itu intinya kayak hubungan antar manusia gitu ya, biar hubungan yang baik antar manusia. Ya harapannya semoga orang-orang yang menganut kepercayaan Konghucu bisa menerapkan ajarannya di kehidupan nyata. Jadi sesama manusia itu juga saling mengasihi dan lain sebagainya. Pokoknya menjalin hubungan atau relasi yang baik dengan antar sesama manusia walaupun itu beda keyakinan. Kayak karena aku anggap orang Konghucu itu punya keyakinan mereka sendiri, sama kayak misalnya agama Islam, Katolik, Kristen, terus habis itu Hindu, Buddha. Ya pesannya adalah sebagai masyarakat Indonesia kita punya suku yang beragam, agama yang beragam, ya kita harus hidup bersama-sama dan saling bertoleransi kayak gitu sih. Agama Konghucu itu memang lebih mengedepankan hubungan antar manusia. Ya, satu hal yang perlu dicatat, umat Konghucu itu wajib percaya bahwa sesuai dengan dogma Konghucu, manusia itu aslinya baik. Kalau sepanjang hidup manusia bisa berbuat baik, berarti dia itu manusia sesungguhnya karena dia menjalankan kehendak Tuhan. Nah, untuk berbuat baik pasti kita harus berhubungan dengan manusia lain ya. Kalau kita hidup di hutan kayak Tarsan itu hubungannya dengan hewan, tapi kalau sesama manusia kita wajib bisa berbuat baik, bisa bermasyarakat. Nah, agama Konghucu itu mengedepankan hubungan antar manusia. Tapi bukan berarti bahwa agama Konghucu tidak bicara masalah Tuhan, masalah yang di sana. Saya ngomong Tuhan itu tidak kelihatan, Tuhan itu tidak bisa diajak bicara. Nah, bagaimana kita bisa menghormat Tuhan, berbakti pada Tuhan, mencintai Tuhan? Prakteknya harus kepada sesama manusia. Di dalam agama Konghucu, ibadah itu ada 3 jenis. 1, sembahyang kepada Tuhan. 2, sembahyang kepada para suci. Para suci itu dewa-dewa termasuk Nabi Konghucu. 3, sembahyang kepada leluhur. Sembahyang menggunakan dupa 3 batang, naikannya juga 3 kali. Kita diingatkan jangan lupa dengan unsur. Itu sembahyang kepada Tuhan, kepada para suci. Tapi kalau kepada leluhur, khususnya orang tua atau leluhur kita yang baru meninggal, dupa jumlahnya cuma 2. Ngangkatnya juga 2 kali. Nah, 2 ini melambangkan unsur yin negatif, yang positif.
Masyarakat Konghucu mengatakan Tuhan itu Maha Roh, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi bisa kita rasakan kekuasaannya. Lewat apa? Ya lewat segala yang kita alami sehari-hari. Orang tabrakan sudah parah itu nggak mati, kuasa Tuhan. Masih muda atau mati, itu juga kehendak Tuhan yang begitu. Jadi Tuhan itu maha segalanya. Maka bagi orang Konghucu, sembahyang kepada Tuhan itu yang pertama sebelum kita sembahyang kepada yang lain. Kalau manusia pengen sembahyang kepada Tuhan, ada dua syarat utama yang harus dikerjakan. Yang pertama, berpuasa membersihkan hati. Yang kedua, kalau mau sembahyang pada Tuhan, kita harus mengenakan pakaian lengkap. Artinya pakaian yang sopan untuk bersembahyang, jangan sak-sake, jangan sembarangan. Kemudian Nabi Konghucu itu bagi masyarakat Konghucu adalah Nabi yang paling hebat. Bukan saya ingin membandingkan dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, semasa kecil, semasa remaja sampai menjelang tua, Nabi Konghucu pernah menjabat di negeri kelahirannya Menteri Pertanian, Menteri Peternakan, Menteri Kehakiman, pernah jadi Perdana Menteri. Beliau ahli dalam 9 jenis hal. 1. Berkuda. Kemudian 2. Mengusiri kereta. 3. Memanah. 4. Apalagi dan seterusnya, termasuk membuat sajak, melukis, dan lain sebagainya. Ya, kemudian Nabi Konghucu juga dilahirkan dalam situasi yang luar biasa. Ayahnya Nabi Konghucu ketika berumur 70 tahun itu bersedih, anaknya 9 cewek, 1 laki-laki. Nanti laki-laki ini cacat sehingga tidak menikah. Nah, kalau tidak menikah berarti kan marga Gong itu habis di situ. Maka ayah Nabi Konghucu dalam usia 70 tahun ini kemudian menikahi seorang perempuan dengan tujuan punya anak laki-laki. Tiap pagi beliau naik ke gunung, namanya Gunung Nisan yang ada di Joko Denpasar. Mohon supaya dalam usianya yang tua, dia masih bisa memberi bibit kepada perempuan yang lebih muda untuk punya keturunan. Akhirnya lahirlah Nabi Konghucu. Nah, bagi kami kelahiran Nabi Konghucu hebat. Kalau Sang Buddha begitu lahir bisa jalan, melangkah di 7 kembang teratai. Kalau Tuhan Yesus lahirnya di itu kan ceritanya. Kalau Konghucu ketika lahir itu ada 2 ekor biong naga mengitari tempat tinggalnya. Terus ada 5 malaikat, kalau saya nyebut malaikat dewa, turun ke rumah Nabi Konghucu untuk memandikan sang bayi dan lain sebagainya. Itu kehebatan Nabi Konghucu. Tahun 1990, anaknya Umaji yang paling gede waktu itu baru 1 tahun, mendadak sakit karena TB, masuk ke rumah sakit. Aku masih kerja di pabrik tekstil, bagi buruh, ya, bagi karyawan, satu-satunya cara untuk cari duit seketika itu BON, bon, pada pimpinan. Ternyata bon saya ditolak. Manajernya atau direkturnya ngomong, Haji ini pabrik harus sepi gitu. Padahal besok pagi itu anakku harus keluar. Waktu itu aku harus bayar 50.000. Aku tidak punya uang. Uangku hanya 25.000 kurang 25.000. Tidak punya uang. Aku ngomong, Pak, saya ini selama bekerja di sini tidak pernah pun sepeser pun. Ini kepentingan yang sangat. Nah, nanti gaji saya tiap bulan dipotong. Waktu itu gajinya Pak Haji itu hanya 150.000 sebulan. Ya bisa, gitu. Juragan ngomong nggak bisa, kita mau apa lagi? Nah, saya ke rumah sakit, istrinya gini, aku ngomong, udah kalau memang sampai besok pagi kita nggak punya duit, sepeda motor
motor itu dijual atau digadekan. Nah, terus nanti kamu kerja gimana? Kerja aku kan di luar kota, 10 km dari sini naik motor. Dan nanti gampang naik bis kan bisa. Nah, mendadak datang pesuruh tempat ibadah ini, namanya Rusli. Pak Haji suruh mendoakan upacara 3 tahunan. Itu kan marah-marah. Iya, ini orang-orang kok nggak ngerti perasaan. Sini lagi bingung gini, malah tugas gini. Saya ngomong sama istri dulu kan waktu mau menikah dengan saya karena udah tahu kalau saya ini rohaniwan, bukan hanya suami kamu tok, saya juga harus melayani masyarakat. Nah, terus esok dia nebus anak gampang. Saya penting sembahyang tugas dulu. Pulang ke rumah. Sebelum saya berangkat, saya doa pada Tuhan. Tuhan, saya dalam kondisi yang demikian, apakah ada jalan, apakah ada sarana supaya besok anak saya bisa keluar dari rumah sakit. Kemudian sembahyang di depan altar leluhur papa mama. Anakku baru kesulitan nih. Mohon berikanlah solusinya. Dan saya pakai supaya berangkat ke tempat yang membutuhkan. Doa rampung, saya pulang dikasih angpau. Waktu itu angpau paling banyak yang sering saya dapat 10.000 paling. Udah, saya pulang ke rumah sakit, ngomong sama nyonya, tugas saya sudah selesai nih, itu angpau mbok menowo isinya akeh iso betok. Nah, isinya paling piro? Gak 50.000. Saya gak minta, gak berharap, tapi keluarga ngasih sendiri. Besoknya bisa nebus anak dari rumah sakit. Makanya saya ngomong ini kesaksian. Kalau dalam agama Konghucu, dosa itu hampir tidak pernah dibicarakan. Tapi kalau salah, tidak mau memperbaiki, itu kesalahan fatal. Salah dilakukan berulang-ulang, menurut saya itu dosa. Dalam kehidupan sehari-hari memang ada aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar. Satu di antaranya, agama Konghucu mengajarkan orang itu harus taat kepada 4 pantangan. Mungkin satu saat kalian lihat ada patung keran, jumlahnya 4. Yang satu kerannya nutup mata, yang satu nutup telinga, yang satu nutup mulut, satunya lagi pegang dada. Nah, ini dalam agama Konghucu mengajarkan manusia itu tidak boleh melanggar 4 pantangan. Yang tidak susila, yang tidak sopan, yang tidak memenuhi aturan, jangan kamu lihat. Yang tidak susila dan lain sebagainya, jangan kamu dengar, jangan kamu ucapkan, dan jangan kamu lakukan. Kalau kamu melanggar itu, berarti kamu bukan umat Konghucu. Jadi organisasi kita namanya Majelis Agama Konghucu Indonesia. Kita punya tugas yang pertama, melayani masyarakat Konghucu, baik dalam duka maupun suka. Di Konghucu rohaniwan itu ada 3 tingkat. Yang awal itu disebut Jiaoseng. Jiaoseng itu artinya calon pendeta. Mereka bisa jadi Jiaoseng itu kalau diusulkan oleh umat, kemudian menguasai menguasai agama Konghucu cukup lumayan, pengetahuan maupun tata agama dan lain sebagainya cukup lumayan. Penilaiannya dari mana? Mereka diwajibkan buat skripsi. Kalau tidak itu tidak bisa. Umur minimal untuk jadi Jiaoseng itu lulus perguruan tinggi 20 atau 21, itu minimal itu. Nah, itu jadi Jiaoseng. Nah, mereka yang bergelar Jiaoseng itu di depan namanya berhak menyandang huruf J besar sama S kecil, itu Jiaoseng. Nah, setelah memungkinkan untuk meningkat dengan usulan umat, kemudian juga ada rekomendasi dari Matakin provinsi, misalnya Pak Haji ini dari Solo, ketika jadi Jiaoseng mau jadi yang lebih tinggi,
ada rekomendasi dari Matakin Provinsi Jawa Tengah. Saya buat skripsi lagi, dinilai layak, dinilai cocok, saya jadi Wense, WENSHI. Itu Wense, itu kalau istilah Kristiani itu pendeta muda. Mereka yang punya gelar Wense, depan namanya ada huruf W besar sama S kecil. Nah, kemudian meningkat lagi jadi pendeta, itu sebutannya Shitsu, XS. Apa namanya ada XS. Itu tidak hanya rekomendasi dari Matakin Provinsi, tapi juga rekomendasi dari pusat. Kemudian juga harus ada rekomendasi dari para syekse yang lain. Dia harus buat karya tulis, buat skripsi, kemudian harus presentasikan di depan Dewan Syekse. Kemudian jumlah umat yang terdaftar sebagai anggota makin ini lebih dari 600 orang. Yang terdaftar sebagai umat artinya KTP-nya sudah Konghucu itu hanya sekitar 100 lebih di Solo. Agama Konghucu berasal dari daratan Cina. Ya, untuk rumah ibadah Konghucu itu lebih dominan disebut kelenteng. Kelenteng itu punya ciri khas, atapnya itu berbentuk seperti ujung perahu. Kemudian di dalam kelenteng itu banyak ornamen-ornamen. Ya, di antaranya pasti ada gambar liok, ada gambar macan, ada gambar burung bangau, ada kura-kura, ada kelelawar. Itu ornamen yang ada. Kemudian kalau tumbuh-tumbuhan yang dipakai paling banyak itu bunga teratai. Kemudian ada lagi semacam daun yang itu daun yang dibawa oleh Dewi Konghucu. Nah, ini semua melambangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Tionghoa. Naga itu lambang semangat yang menggelora, lambang unsur yang mahaya. Saya pernah cerita ke kamu. Kemudian macan atau barongsai melambang dari power yang ada di dunia. Orang hidup itu harus punya power. Kura-kura itu lambang panjang umur dan lain sebagainya. Nah, dengan artistik atau dengan ornamen yang begitu didominan dengan warna merah dan kuning, bangunan ibadah untuk masyarakat Konghucu sampai hari ini tetap lestari. Tapi kalau yang hitam tidak harus begitu. Cuma ada ciri khas yang harus dipasang di hitam, misalnya di atas genteng itu ada semacam menara yang dililit oleh naga dan lain sebagainya. Jadi karena berasal dari negeri Cina dengan ciri khas di sana itu umumnya bentuk kelenteng begitu, dan tentunya yang ada di Indonesia juga sama. Masjid pun juga ornamennya kayak kelenteng, ada kan? Masjid Cenggu, masjid orang Cina. Jadi semua punya makna-makna. Jadi yang saya dapatkan dari kunjungan atau mempelajari tentang agama Konghucu ini yaitu saya jadi mengerti bahwa inti ajaran dari agama ini bisa terbilang cukup berbeda, karena kita tahu bahwa agama-agama pada umumnya akan menjunjung tinggi atau mengutamakan Tuhannya. Tetapi kalau di agama Konghucu ini kita tahu bahwa orang-orang umat Konghucu akan sangat menjunjung tinggi dan menomorsatukan yaitu orang tua. Karena mereka menganggap bahwa orang tua adalah wujud nyata dari Tuhan, di mana orang tua akan mengajarkan anak-anaknya suatu kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, pada intinya kayak gitu. Dan bahkan untuk menjunjung tinggi orang tua, mereka pun rela melakukan hal-hal apapun, misalkan kayak pengiriman uang maupun melakukan tradisi-tradisi Konghucuan, di mana tujuannya adalah untuk membahagiakan orang tuanya, entah orang tuanya ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Di sini menunjukkan bahwa memang benar bahwa orang-orang umat Konghucu sangat menjunjung tinggi orang tua sebagai yang barulah kemudian ketika mereka sudah dapat membahagiakan orang tuanya, mereka sudah dapat berperilaku baik kepada orang tuanya,
baru mereka dapat istilahnya mendekatkan diri pada Tuhannya. Kayak gitu sih kalau aku dapat. Dari tugas agama kelompok saya sendiri yang dapat ke Konghucu, saya mendapatkan hal yang paling penting, salah satunya dari sisi agamanya sendiri, yaitu Konghucu lebih ke kepribadian seseorang. Jadi bagaimana cara kita saling manusia, saling menyayangi, saling menghargai. Nah, dari sisi perjalanan kami sekelompok, saya mendapatkan ya kami berlima bisa lebih dekat lagi, lebih kenal lagi satu sama lain, dan juga kami juga bisa melihat bagaimana sih perbedaan dari kelenteng dan juga litang. Nah, mungkin itu aja yang saya dapatkan dari tugas agama kelompok kami. Makasih. Baik, dari hasil kunjungan kelompok saya, itu kelompok Konghucu, saya mendapatkan banyak pelajaran di sini, terutama adalah menurut saya tuh agama Konghucu itu merupakan agama yang realistis, dimana selain sebagai manusia itu harus seperti apa, hubungan keluarga, yang saya dapatkan ini adalah kan kebanyakan satu agama tuh membacakan tentang akhirat, Tuhan, sementara di Konghucu itu mereka tidak menekankan pada hal-hal gaib itu, tapi mereka lebih menekankan bagaimana sebagai manusia itu harus hidup di dunia seperti apa, antara hubungan dengan manusia dan alamnya. Karena di agama Konghucu ini tidak banyak membahas tentang hal akhirat seperti surga dan Tuhan. Tapi yang anehnya tuh umat Konghucu ini percaya bahwa Tuhan tuh ada dan surga tuh ada. Seperti itu. Jadi pengalaman dan pelajaran yang aku dapat dari pelajaran agama ini, salah satunya yaitu keakraban aku dan teman-teman. Dimana kita bisa pergi bareng dengan teman-teman, di situ kita bisa mengunjungi dan menambah pengetahuan tentang bagaimana pelajaran tentang agama Konghucu sendiri. Kemudian di sana juga kita dapat mengeksplor lebih lagi apa sih bagaimana cara ibadahnya, ibadah dari Konghucu. Di sana kita juga mengikuti tata cara ibadahnya dari Konghucu kayak gitu. Terima kasih. Baik, dari hasil beberapa kunjungan baik pribadi maupun kelompok, saya lebih mengetahui lagi setelah melakukan wawancara dengan narasumber, saya lebih mengetahui bagaimana itu Konghucu, terutama banyak nilai positif yang saya ambil, terutama kita hidup di dunia ini tidak perlu memperhatikan istilahnya tujuan kita pada Tuhan. Intinya kita harus hidup di dunia itu hidup dengan berjalan dengan baik, menghormati orang tua, lalu menghargai sesama dan menjaga juga lingkungan. Saya lebih paham lagi bagaimana orang Konghucu itu beriman tidak kepada Tuhan, tapi melalui perilakunya selama dia hidup di dunia ini. Terima kasih. Pendapatmu tentang agama? Kalian Ngantuk. Lintas tentang agama. Ya, aku gelegean, Bud. Hal ini, Bud. Disebarkan oleh seorang filsuf namanya terus apa, Bud? Untuk mewawancari Mas Ari. Suaranya ini enggak? Di sini kita harus benar-benar istilahnya Baik, dari Ulang. banyak yang Kelenteng. Kemudian dari pelajarannya, jika kita tidak jadi kalau dari saya sendiri yang saya dapatkan itu satu, teman-teman, ya, dimana di sini saya menganggap agama Konghucu itu agama yang baik dan saya siap untuk menjadi agama, teman-teman. Telat. Saat ku berjalan tanpa ragu, tanpa bimbang, takkan ku lepaskan engkau dari genggaman tanganku. Melepas lelah, pergi jauh, kembali
kerjaan tak bisa diabaikan. Kami harus lakukan kembali.